Selamat datang kembali di channel Mr. Mokyo. Di video kali ini Mr. Mokyo akan menceritakan alur cerita film yang menegangkan, penuh misteri dan seru pastinya. Film ini bercerita tentang seorang pria paruh baya yang terjebak keadaan di mana ia dipaksa oleh seorang perempuan tak dikenal untuk membunuh seseorang. Yang ternyata orang tersebut adalah saksi penting kasus pembunuhan dan juga pemegang barang bukti kasus korupsi pemerintahan. Ia tak bisa kabur karena jika ia tidak membunuh orang tersebut, maka keluarganya yang berada dalam bahaya. Lantas, apa keputusan pria tersebut? Apakah ia akan membunuh saksi demi keluarganya? Atau malah bertindak di luar dugaan? Tonton video ini sampai habis ya. Let's check it out. Michael, seorang pria lansia yang sudah menikah. Ia memiliki istri bernama Karen dan seorang putra bernama Danny. Saat itu Michael dan Karen tengah dipusingkan dengan biaya masuk kuliah Danny yang cukup mahal di tengah ekonomi mereka yang pas-pasan. Pekerjaan Michael saat itu adalah seorang agen asuransi. Ia setiap hari pergi pulang kerja menggunakan kereta karena kantornya yang berada jauh dari tempat tinggalnya. Hari-hari Michael berjalan seperti biasa. Dari rumah, ia diantar oleh Karen menuju stasiun kereta. Saking seringnya, Michael bahkan mengenali orang-orang yang sering bertemu dengannya di kereta. Sesampainya di kantor, Michael bekerja seperti biasa hingga ia dipanggil oleh manajernya yang bernama Frank. Frank memberitahu Michael bahwa Michael dipecat mulai hari itu karena kinerjanya yang menurun. Michael sempat protes karena saat itu ia sangat sedang butuh uang untuk kebutuhannya seperti cicilan rumah dan biaya masuk kuliah Danny. Sementara saat ini, Michael sudah berumur 60 tahun, di mana ia sudah sangat tidak mungkin mencari pekerjaan baru. Tetapi keputusan perusahaan sudah bulat, bahkan pesangon Michael pun sudah disiapkan. Michael keluar dari kantornya dengan wajah yang muram. Ia pun lantas minum-minum di sebuah bar untuk meredakan stresnya. Saat berada di bar, ia bertemu dengan Alex, seorang detektif polisi yang juga merupakan teman akrab Michael. Michael memberitahu Alex bahwa ia baru saja dipecat dari pekerjaannya, padahal ia dalam keadaan sedang butuh uang. Di tengah curhatan Michael, datanglah seseorang bernama David. Ia bersama rombongan polisi. Diketahui, David adalah polisi yang sudah menjabat sebagai kapten. Alex terlihat sangat tidak suka pada David karena menurut Alex, David naik jabatan karena politik bukan prestasi. Saat Alex sedang menggibahi David, David pun menghampiri mereka berdua dan menyapa Michael. Terlihat suasana canggung antara David dan Michael saat itu. Setelah David kembali ke rombongannya, Alex berpamitan karena ingin menjemput anaknya. Alex juga mengingatkan Michael bahwa ia seharusnya sudah harus mengejar kereta untuk pulang ke rumah. Michael pun lantas pergi menuju stasiun. Sesampainya di stasiun, ternyata ada pemeriksaan tas yang dilakukan polisi pada seluruh penumpang sehingga pintu masuk kereta menjadi padat. Saat Michael sudah berada di dalam kereta, ternyata ponsel Michael hilang dan sepertinya ponselnya dicuri oleh orang yang menabraknya saat hendak masuk kereta. Michael pun ingin turun dari kereta tetapi ia tak sempat karena pintu kereta sudah tertutup. Hari itu Michael sangat merasa sial karena musibah yang menimpanya bertubi-tubi. Di dalam kereta, Michael berpapasan dengan Walt, orang yang ia kenal karena sering bertemu di dalam kereta. Walt memberitahu Michael bahwa ada seorang wanita yang sedari tadi menatapi Michael. Michael menanggapinya dengan tidak serius, lalu ia pergi untuk mencari bangku kosong. Saat sudah menemukan tempat duduk, ternyata perkataan Walt benar, ada seorang wanita yang mengikutinya. Lantas wanita tersebut duduk di depan Michael. Wanita tersebut memperkenalkan diri, ia bernama Joanna. Joanna mengajak Michael berbincang, tetapi Michael berusaha menghindari perbincangan dengan alasan bahwa ia sudah menikah. Namun pada akhirnya, Joanna berhasil mendapatkan perhatian Michael dengan satu topik yang menarik, yaitu ketika Joanna memberikan permainan eksperimen pada Michael. Permainannya adalah Michael diminta mencari seorang penumpang yang seharusnya tidak berada di kereta tersebut. Penumpang tersebut memiliki nama samaran Prince. Ia membawa tas yang tak tahu bentuknya apa dan ia menuju Cold Spring. Dan Michael harus menemukannya sebelum Prince sampai tujuan. Jika Michael berhasil, ia akan mendapatkan uang sebesar $100.000. Tetapi jika gagal, maka seluruh penumpang di kereta tersebut akan mati. Setelah itu, syarat permainannya adalah Michael harus mencari penumpang tersebut secara rahasia tanpa melapor pada siapapun. Joanna lantas memberitahu Michael bahwa ada uang muka sebesar $25.000 tersembunyi di toilet gerbong 2. Jika Michael memutuskan untuk mengikuti permainan, maka uang tersebut boleh Michael ambil.
Michael pun diberi waktu hingga pemberhentian berikutnya untuk memutuskan apakah dirinya bersedia mengikuti permainan tersebut. Saat kereta berhenti, Joanna lantas berpamitan. Joanna juga mengatakan seharusnya permainan yang ia berikan tidak sulit bagi seorang mantan polisi. Michael pun terkejut dengan perkataan Joanna. Joanna bergegas pergi meninggalkan Michael tanpa sempat Michael bertanya. Jadi, itulah sebabnya mengapa Michael bisa memiliki teman detektif polisi dan dikenali oleh seorang kapten kepolisian saat ia berada di bar. Dengan rasa penasaran terhadap siapa Joanna, Michael pun memutuskan untuk memeriksa toilet gerbong 2 untuk memastikan bahwa Joanna hanya berkata omong kosong. Sesampainya di toilet gerbong 2, Michael mencari di seluruh bagian kamar mandi, tetapi ia tidak menemukan apa-apa. Saat Michael hendak pergi, ia melihat ventilasi toilet dekat kakinya. Merasa ada yang aneh, Michael pun membuka tutup ventilasi. Michael menemukan amplop coklat yang berisikan uang tunai sejumlah $25.000. Michael pun terheran dengan apa yang ditemukannya dan justru malah membuat ia khawatir. Setelah keluar kamar mandi, Michael pun menghampiri kondektur yang bernama Jimmy. Michael bertanya bagaimana cara mengetahui tujuan penumpang. Kondektur Jimmy tidak mau memberitahu hal tersebut karena hal tersebut merupakan privasi penumpang. Dalam keadaan bingung, Michael pun masih menerawang apa yang sebenarnya ia alami hari itu. Kereta pun berhenti. Saat pintu terbuka, ada seorang bocah yang menghampiri Michael dan menanyakan apakah Michael menemukan uangnya. Lalu bocah itu memberikan amplop dan mengatakan bahwa itu adalah peringatan dan saat ini pergerakan Michael sedang diawasi. Bocah itu pun kabur dan kereta pun melanjutkan perjalanan. Saat Michael membuka amplop tersebut, ternyata isinya adalah cincin kawin milik istrinya. Michael pun semakin panik karena kehilangan ponselnya. Lantas Michael meminjam ponsel pada orang yang ia kenal. Ia pun meminjam ponsel milik Tony. Michael pun lantas mencari tempat untuk melakukan panggilan secara diam-diam. Saat sedang mencari tempat, Michael bertemu Walt yang sedang duduk membaca koran. Michael pun lantas duduk di sana dan berbincang. Kemudian, Michael meminjam sebagian koran yang sedang dibaca oleh Walt. Secara diam-diam, Michael menuliskan pesan untuk Walt di koran tersebut agar Walt menghubungi polisi karena keluarganya sedang dalam bahaya. Setelah menuliskan pesan tersebut, Michael mengembalikan koran pada Walt dan menuju gerbong belakang untuk menelepon istrinya. Michael berusaha menghubungi istrinya tetapi tidak ada jawaban. Ia pun mencoba menghubungi Alex tetapi sama saja. Lantas, ia membuat pesan suara untuk Alex. Saat Michael kembali, kereta berhenti. Walt pun turun dari kereta. Saat itu, Michael melihat ada seseorang yang masuk kereta dengan tergesa-gesa membawa sebuah tas. Tiba-tiba ponsel yang dipegang Michael berdering. Saat Michael menjawab telepon tersebut, ternyata itu suara Joanna. Joanna berkata bahwa ia kira Michael sudah setuju mengikuti permainannya, tetapi malah melanggar peraturan dengan meminta Walt menelepon polisi. Joanna pun meminta Michael untuk melihat keluar kereta. Ternyata ada Walt di sana yang akan menyeberang jalan. Tetapi dari belakang Walt, ada seseorang yang mendorong Walt sehingga ia tertabrak bus. Michael kaget bukan main dengan apa yang dilihatnya. Joanna memperingatkan kembali pada Michael bahwa ia akan melakukan hal yang sama pada istri dan anaknya jika Michael macam-macam lagi. Sebelum menutup panggilan, Joanna memberitahu bahwa ada sesuatu di kantong kanan jas Michael. Saat Michael merogoh kantongnya, ternyata ada pelacak GPS. Joanna meminta Michael agar menaruh GPS itu pada Prin. Setelah selesai bicara, Michael mengembalikan ponsel pada Tony. Michael pun mendapat pencerahan tentang bagaimana caranya ia tahu seluruh penumpang yang akan turun di Cold Spring. Lantas, Michael mencari tahu kode stasiun Cold Spring, lalu ia mencocokkan kode tersebut dengan sobekan tiket penumpang dan menandai wajah penumpang yang belum pernah ia lihat. Setelah berjalan dari gerbong ke gerbong, Michael mendapati beberapa penumpang yang menuju Cold Spring dan belum pernah ia lihat sebelumnya. Untuk menemukan Prin, Michael pun mendatangi penumpang tersebut satu persatu. Pertama, ia menemui seorang broker yang sedang sibuk dan sempat cekcok dengan penumpang lain. Ia bernama Vince. Saat Michael menghampiri Vince, ia nampak enggan diganggu. Saat Michael mengintip tasnya, Michael yakin bahwa Vince adalah broker biasa. Michael pun pergi. Michael kemudian menemui seorang mahasiswi. Ia bernama Gwen. Michael langsung menanyakan isi tas Gwen. Hal tersebut membuat Gwen terganggu. Gwen pun bergegas pergi. Michael lantas mengejar Gwen. Saat berada di gerbong kosong, Michael pun memegang tangan Gwen. Gwen yang panik pun refleks menyemprotkan semprotan merica ke mata Michael. Dan saat itu, isi tas Gwen tumpah dan banyak sekali KTP berjatuhan. Ternyata, Gwen adalah pemalsu KTP. Michael pun meminta maaf karena telah mengganggu Gwen dan ia kembali mencari Prin.
Sampai akhirnya kecurigaannya tertuju pada seorang pria yang masuk tergesa-gesa saat Walt turun dari kereta. Saat Michael mengikutinya, orang tersebut menyerang Michael. Michael menyebutkan nama Prin. Orang tersebut pun lantas berusaha melumpuhkan Michael. Perkelahian pun terjadi. Sampai akhirnya, perkelahian itu pun terlihat oleh penumpang lain. Mereka berdua pun berhenti. Pria yang menyerang Michael pun segera pergi. Michael yang terjatuh ditolong oleh seorang pria berkulit hitam yang sedang menuju Cold Spring. Ternyata tujuan Michael berkelahi adalah untuk menempelkan GPS tracker pada orang tersebut. Saat ia duduk, Tony memberikan ponselnya karena ada yang menghubungi Michael lewat ponselnya. Saat Michael menjawab panggilan tersebut, ternyata Alex. Michael pun menceritakan tentang Joanna dan seluruh kejadian yang dialaminya. Akhirnya, Alex memberitahu bahwa beberapa hari yang lalu, temannya tengah menyelidiki kasus bunuh diri seorang auditor yang tewas jatuh di gedung kantornya. Kematian auditor tersebut bukanlah bunuh diri, melainkan pembunuhan, karena ada saksi yang melihat bahwa auditor itu didorong keluar gedung. Dan saksi tersebut bernama Prin. Auditor itu dibunuh karena memegang bukti penting kasus korupsi yang terjadi di proyek pemerintahan. Saat ini, para komplotan itu menginginkan barang bukti tersebut yang sekarang seharusnya ada pada Prin. Michael lantas mengatakan bahwa ia telah menempelkan GPS yang diberikan Joanna pada tas pria yang ia yakini adalah Prin. Tiba-tiba saja telepon terputus karena kehilangan sinyal. Lalu Michael mengembalikan ponsel pada Tony. Michael yang sebenarnya belum yakin lantas memastikan pria yang berkelahi dengannya. Saat berada di gerbong kosong, Michael menemukan tas pria itu. Lalu terdengar dering ponsel dari bawah lantai kereta. Saat Michael membuka lantai kereta, ternyata ada jasad pria yang tadi berkelahi dengannya. Pria tersebut ternyata seorang agen FBI. Michael pun berinisiatif menjawab panggilan tersebut, yang lagi-lagi ternyata Joanna. Joanna pun menyalahi Michael karena salah menandai orang sehingga menimbulkan banyak korban. Dan yang terbunuh kali ini merupakan agen FBI. Kali ini Joanna meminta Michael untuk mencarinya dengan benar. Kalau tidak, keluarganya Michael benar-benar tidak akan selamat. Ditambah lagi, polisi saat ini sedang mencari Michael karena agen FBI tersebut sempat melaporkan Michael. Lantas Joanna meminta Michael agar tidak tertangkap. Selesai perbincangan itu, kereta berhenti di stasiun pemberhentian. Saat pemberhentian tersebut, banyak polisi yang masuk ke kereta untuk memeriksa penumpang. Michael yang panik pun segera bersembunyi di tempat jasad agen FBI. Saat pemeriksaan selesai, kereta berjalan lagi. Tetapi Michael tidak dapat membuka lantai kereta karena terkunci. Akhirnya Michael terpaksa turun melalui kolong kereta dan naik lagi untuk menyelesaikan permainan Joanna. Saat itu tersisa satu pemberhentian lagi. Michael lantas mendapatkan ide untuk mengumpulkan seluruh penumpang dalam satu gerbong. Michael merusak sistem AC kereta dan menyisakan satu gerbong agar para penumpang berkumpul di sana. Michael pun menghampiri sisa penumpang yang telah ia tandai. Kali ini seorang pria bernama Jackson. Michael mengatakan bahwa ia belum pernah melihat Jackson selama ia naik kereta. Lantas Michael menanyakan keperluan Jackson ke Cold Spring. Ternyata Jackson adalah seorang penumpang harian. Ia pulang pergi ke tempat kerjanya menggunakan kereta dan rumahnya berada di Cold Spring. Saat melihat sisa penumpang yang telah ia tandai, Michael tidak melihat pria kulit hitam yang menolongnya berada di gerbong tersebut. Michael pun memeriksa gerbong lain. Saat ketemu, pria tersebut bernama Oliver. Michael bertanya apa isi tas Oliver. Michael pun menuduh Oliver bahwa ia adalah Prin. Tak tahan dituduh, Oliver pun mengeluarkan isi tasnya yang ternyata adalah gitar. Setelah bertanya pada Oliver, akhirnya tersisa satu penumpang yang ditandai Michael. Michael pun meninggalkan Oliver. Tetapi Michael mengambil kapak darurat terlebih dahulu. Di saat bersamaan, Oliver menodongkan pistol ke arah Michael. Ternyata Michael sadar bahwa ada yang aneh dengan Oliver. Karena saat Oliver membantu Michael berdiri, Oliver menggunakan tangan kanan, sementara gitar yang dibawa Oliver saat itu adalah gitar kidal. Dugaan Michael pun benar, Oliver adalah algojo yang diutus oleh Joanna untuk menghabisi Prin dan mengawasi Michael. Michael diminta untuk meletakkan kapaknya, Michael pun menurut. Saat Oliver hendak menjauhkan kapak dari Michael, Michael pun menyerang Oliver. Michael dan Oliver pun akhirnya berkelahi. Perkelahian itu cukup sengit hingga akhirnya Michael berhasil melempar Oliver keluar kereta. Terdengar dering ponsel. Ternyata Michael membawa telepon agen FBI yang mati. Dan panggilan itu adalah Joanna.
Joanna meminta Michael untuk segera menemukan Prin karena kereta akan tiba di Cold Spring setelah melewati pemberhentian saat ini. Karena algojo utusan Joanna telah dihabisi Michael, maka Michael diminta membawa pistol algojonya dan membunuh Prin. Saat Michael kembali ke gerbong ber-AC, kereta pun berhenti dan beberapa orang turun. Saat itu, penumpang yang ia tandai hanya tersisa satu, yaitu seorang perempuan berpakaian perawat. Ia bernama Eva. Michael pun menghampiri Eva. Eva terlihat gugup. Michael bertanya siapa yang sedari tadi berbalas pesan dengan Eva. Eva enggan menjawab hal itu. Eva berusaha kabur dari Michael, tetapi Michael menahan Eva dan ketegangan pun terjadi. Tony berusaha melerai mereka, lantas Michael pun mengeluarkan pistol agar Eva mau memberikan ponselnya. Saat Eva sudah memberikan ponselnya pada Michael, ternyata itu hanya pacarnya. Eva pun lantas bercerita sambil nangis-nangis. Michael yang merasa bersalah lantas mengembalikan ponsel Eva. Michael pun semakin bingung karena semua yang ia tandai sudah ia periksa. Hingga Michael tersadar bahwa Vince turun di pemberhentian tadi, yang artinya Vince bertukar tempat duduk dengan seseorang yang menuju ke Cold Spring. Michael ingat bahwa Vince sempat cekcok dengan penumpang lain, akhirnya Michael mencari penumpang tersebut. Penumpang tersebut adalah perempuan muda. Saat Michael menemukannya, Michael memanggilnya Prin. Perempuan itu bernama Sofia. Sofia pun tampak takut dengan kehadiran Michael. Di saat bersamaan, ponsel kembali berdering. Joanna kembali menanyakan apakah Michael sudah membunuh Prin. Michael ternyata menolak untuk membunuh Prin. Joanna akhirnya hilang kesabaran. Ia akan membunuh seluruh orang yang tersisa di dalam kereta. Kepala kondektur yang lewat saat itu diminta Michael untuk menghentikan kereta sebelum tiba di Cold Spring, karena saat ini seluruh penumpang dalam bahaya. Kepala kondektur pun menuruti permintaan Michael. Saat tuas rem ditarik, ternyata kereta mengalami ledakan. Kepala kondektur pun pergi ke ruang mekanik untuk menanyakan apa yang terjadi. Tetapi ternyata mekanik yang bertugas telah mati akibat ledakan tadi. Kepala kondektur pun melaporkan kondisi saat itu ke pusat, dan keputusan pusat adalah kereta akan dibiarkan tergelincir keluar jalur. Kepala kondektur memberi ide untuk melambatkan laju kereta dengan melepas sambungan kereta. Michael pun lantas membantu. Suasana pun menjadi tegang. Singkat cerita, kepala kondektur dan Michael berhasil melepaskan tuas gerbong. Tetapi sayang, saat guncangan, kepala kondektur terpental dari kereta dan tidak selamat. Gerbong kereta yang kehilangan kendali pun akhirnya tergelincir keluar jalur. Setelah gerbong tersebut berhenti, penumpang yang tersisa saat itu berhasil selamat. Meski begitu, Michael melarang para penumpang untuk keluar dan malah meminta agar mereka menutup pintu serta jendela dengan koran, karena jika mereka keluar, maka mereka semua akan mati. Setelah semua menutupi jendela dengan koran, Michael akhirnya bercerita bahwa orang yang menginginkan nyawa Sofia telah menyandra anak dan istrinya. Michael saat ini diminta untuk membunuh Sofia sebagai tebusannya. Tetapi Michael tidak akan melakukan itu dan meminta Sofia agar menceritakan mengapa ia bisa diincar dan apa yang mereka inginkan dari Sofia. Sofia akhirnya bercerita bahwa auditor yang bunuh diri adalah kakaknya. Sofia tahu bahwa kakaknya tidak bunuh diri karena Sofia melihat kakaknya dipukuli lalu dilempar ke luar gedung oleh 2 orang polisi, tetapi ia tidak melihat wajahnya. Ada satu hal yang diingat Sofia, yaitu si polisi berbicara tentang bersikap secara terhormat. Karena Sofia tidak bisa menghubungi polisi, Sofia pun pergi ke Cold Spring untuk bertemu dengan seorang agen FBI kenalan temannya yang bernama Gracia untuk melaporkan hal tersebut. Setelah Sofia bercerita, pasukan polisi pun datang mengepung. Polisi menuduh Michael menyandra para penumpang yang berada di dalam kereta. Pasukan polisi tersebut dipimpin oleh David, kapten polisi yang bertemu dengan Michael di bar. David berusaha berkomunikasi dengan Michael tetapi tidak ada jawaban. David lantas mengutus Alex yang merupakan teman Michael untuk masuk ke gerbong kereta. Alex pun mendekati gerbong kereta, tetapi Michael tidak mengizinkan Alex masuk. Setelah Alex bernegosiasi, Michael pun mengizinkan Alex masuk dan beberapa sandera pun diperbolehkan keluar. Michael meminta Alex agar polisi memadamkan lampu dan memutus penyadap yang ada pada Alex. Polisi pun menuruti hal tersebut. Karena tidak dapat berkomunikasi dengan Alex, polisi pun mengandalkan sensor yang menandai Alex untuk bersiap menembak. Saat itu, Alex langsung menanyakan apa yang terjadi hingga Michael menyandra penumpang. Michael menceritakan bahwa ada saksi penting kasus pembunuhan auditor di dalam kereta dan perempuan bernama Joanna memintanya untuk membunuh saksi tersebut.
Alex lantas bertanya apakah Michael menemukannya. Michael pun tidak mau menjawab sebelum ia mendapat kabar keluarganya selamat. Alex berusaha meyakinkan Michael untuk memberitahu siapa saksi bernama Prin. Dalam bujukannya, Alex sempat mengucapkan kalimat bersikap secara terhormat yang hal tersebut membuat Michael tersadar. Michael pun langsung menodongkan pistol ke arah Alex karena ia akhirnya tahu siapa polisi yang membunuh auditor itu. Ditambah lagi, bagaimana bisa Alex mengetahui bahwa auditor tersebut didorong, padahal tidak ada di berita, yang artinya hanya pelaku dan komplotannya yang tahu. Awalnya Alex mengelak tuduhan itu, tetapi akhirnya ia mengakui bahwa ia adalah pelaku pembunuhan auditor tersebut karena dipaksa oleh komplotan yang berkuasa. Alex pun meyakinkan Michael untuk menyelesaikan masalah tersebut setelah menyelesaikan penyanderaan ini. Maka Alex meminta Michael untuk menyerahkan pistolnya. Michael pun melakukannya. Tiba-tiba ada telepon dari ponsel Alex. Ternyata itu adalah Joanna. Joanna mendesak Alex agar segera menghabisi Prin. Karena ternyata keluarga Alex pun tengah terancam akibat tindakannya yang menyisakan saksi. Saat sudah menutup telepon, Alex langsung menodongkan pistol ke penumpang dan bertanya siapakah Prin. Michael berusaha menghentikan Alex tetapi tidak bisa. Saat kondisi sudah sangat terdesak, akhirnya Sophie mengaku bahwa ia adalah Prin. Alex pun mengokang pistol. Tetapi tak disangka, satu persatu penumpang mengaku bahwa mereka adalah Prin yang membuat Alex bingung. Karena kehabisan kesabaran, akhirnya Alex melepaskan tembakan yang mengenai Jackson. Pada kesempatan itu, Michael menyerang Alex, perkelahian pun terjadi. Namun apa daya, Michael yang sudah kelelahan pun akhirnya kalah dari Alex. Saat Alex sedang menembak Sofia, Alex pun ditembak oleh sniper. Ternyata, sensor yang terpasang pada Alex telah berhasil direbut oleh Michael sehingga Alex terlihat seperti penjahat oleh polisi. Alex pun mati di tempat. Tak lama setelah tembakan tersebut, polisi pun langsung menggeruduk ke dalam gerbong. Dari polisi yang masuk, ternyata ada agen Gracia di sana dan menghampiri Michael. Gracia pun memberitahu bahwa keluarga Michael telah diselamatkan. Saat keluar kereta, para penumpang mendapat perawatan dan semuanya diinterogasi. Michael pun bebas dari tuduhan penyanderaan. Keluarga Michael pun muncul dan menanyakan keadaan Michael, lalu mereka pun mengajak Michael pulang. Di saat itu, David berterima kasih atas keberanian Michael yang berani bersifat heroik, meski ia bukan polisi. David lantas mengatakan bahwa kepolisian merindukan orang-orang seperti Michael. David pun pergi. Beberapa hari setelahnya, terlihat Joanna tengah berada di kereta. Ia pun dihampiri oleh Michael. Michael mengatakan bahwa Joanna telah menang karena Alex dan Sofia pada akhirnya mati. Michael kini tahu bahwa Joanna adalah dalang dari skenario musibah yang menimpa Michael, bahkan saat ia dipecat. Joanna pun bertanya, lantas apa yang akan Michael perbuat jika memang semua itu benar? Michael pun menunjukkan rencana detektif polisi miliknya, sehingga Joanna hanya bisa meredupkan senyumnya. Film pun selesai. Ya begitulah tadi video alur cerita film dari Mr. Mokyo. Buat yang belum tahu, film tersebut berjudul The Commuter yang rilis tahun 2018. Jangan lupa like dan share kalau kalian suka dengan video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kekurangan, kalian bisa kasih masukan di kolom komentar biar channel Mr. Mokyo bisa menjadi lebih mantap lagi. Nantikan video alur cerita film lainnya di channel Mr. Mokyo. Sampai jumpa.